Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika ditanya, "Fa ayyus shadaqati afdal?" Sedekah apakah yang paling utama? Qala shadaqatun fi Ramadan. Beliau menjawab, sedekah yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qahhar, al-azizil jabbar, muqawwiril laili 'alan nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bashar, alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihil akhyar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah, salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika datang seorang laki-laki bertemu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian laki-laki itu berkata ke hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam dengan sebuah perkataan yang mana aku tidak perlu bertanya lagi tentang Islam kepada orang selain engkau ya Rasulullah. Maka baginda Rasulullah kemudian menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah olehmu, aku beriman kepada Allah, dan setelah itu beristiqomahlah. Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan ke hadapan kita ketika ada seseorang bertanya tentang gambaran bagaimana menjalankan agama Islam ini dengan satu ungkapan yang singkat, padat dan jelas, maka oleh Rasulullah dijawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah olehmu, aku beriman kepada Allah dan beristiqomahlah. Ini menunjukkan ke hadapan kita semua bahwa Rasulullah menggambarkan Islam sesudah diri kita berikrar dengan dua kalimat syahadah, sesudah kita menyatakan diri kita sebagai orang yang beriman, sesudah kita menyatakan diri sebagai seorang Islam, apa yang kita perbuat tidak ada lain untuk menjaga keislaman kita
jadilah orang yang istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu maknanya lurus. Istiqomah maknanya tegak. Istiqomah maknanya konsisten. Istiqomah maknanya konsekuen terhadap apa yang diajarkan di dalam agama Islam ini. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jiwa istiqomah mesti ada dalam diri sebagai seorang muslim. Karena sifat istiqomah ini memiliki fungsi sebagai stabilisator terhadap keimanan kita. Sebagai seorang mukmin, sebagai manusia biasa, iman kita adalah yazidu wa yanqusu. Kadang naik, kadang juga turun. Kadang bertambah, kadang keimanan ini berkurang. Ada satu kesempatan, barangkali kita menjadi orang yang dalam satu waktu mampu membaca Al-Quran hingga berjuz-juz Al-Quran. Tapi di saat yang lain, jangankan satu juz, satu ayat pun tidak kita baca. Ada satu kesempatan di malam hari kita bisa bertahajud hingga berpuluh rakaat. Kita laksanakan sholat sunnah di malam hari. Tapi di saat yang lain, jangankan puluhan rakaat sholat sunnah, satu rakaat pun tidak kita tegakkan. Di satu kesempatan tangan ini begitu ringan untuk berbagi terhadap sesama dalam bentuk infak sedekah. Tapi di saat yang lain tangan ini begitu berat untuk bisa berbagi terhadap sesama. Di satu waktu kita bisa berzikir dengan beribu-ribu zikir kita ke hadapan Allah. Tapi di saat yang lain kita satu kali zikir pun tidak kita lakukan. Oleh sebab itu, sifat istiqomah inilah yang bisa menstabilkan amal kita. Sehingga apapun situasi dan kondisi kita, kita tetap konsekuen, tetap konsisten dalam menjalankan agama Allah ini. Dan orang yang istiqomah ini mendapatkan satu penghargaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah Ta'ala menjelaskan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan dirinya, dia berkata beriman kepada Allah, ya, menyatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, lalu kemudian dia beristiqomah, maka datanglah malaikat ke hadapan mereka seraya mengatakan, janganlah engkau takut dan janganlah engkau sedih, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kalian semua. Ayat yang mulia ini menunjukkan ke hadapan kita, kalau orang beriman lalu kemudian dia istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan rasa ketakutan, kesedihan dalam dirinya. Bahkan Allah janjikan surga Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana kiat untuk menjadi pribadi yang istiqomah itu? Yang pertama, hendaklah kita selalu memohon hidayah Allah agar dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang istiqomah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling kokoh akidahnya, orang yang paling soleh dalam amalnya, orang yang paling mulia akhlaknya, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sering beliau membaca seontai doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati kami dalam agamamu. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun beliau tetap memohon diberikan hidayah oleh Allah. Karena sadarilah bahwa orang beramal itu tidak lepas faktor karena dorongan yang ada dalam hatinya.
Kalau hatinya senantiasa disinari hidayah Allah, maka dia akan mudah tergerak untuk melakukan amal ibadah, beramal soleh, menebar kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau hati ini tidak ada sinar hidayah Allah, maka sulit orang tergerak untuk melakukan amal ibadah, amal soleh, dan menebarkan kebaikan. Oleh sebab itu kita sebagai umat Islam, betapa pentingnya hidayah Allah ini. Paling tidak sehari semalam kita memohon hidayah Allah bagi seorang muslim tidak kurang dari 17 kali. Kapan itu terjadi? Kita mohon hidayah Allah pada saat kita melaksanakan sholat 5 waktu. Di mana pada saat sholat kita selalu membaca surah Al-Fatihah. Di setiap rakaat yang kita kerjakan, kita membaca surah Al-Fatihah ini. Dan dalam surah Al-Fatihah terdapat satu doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalan orang yang kau benci dan orang yang sesat. Ini menunjukkan kehadapan kita betapa agar kita menjadi pribadi yang istiqamah, senantiasa berdoa agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, untuk menjadi pribadi yang istiqamah, maka hendaknya kita selalu menjadi orang yang mensegerakan amal. Dengan kata lain, jangan menjadi orang yang suka menunda-nunda amal. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka itu Allah di dalam Al-Quran memerintahkan kehadapan kita semua. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dan surganya Allah yang seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah tidak sekedar memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan yang bisa mengantarkan ke surga Allah, tapi Allah meminta kepada kita dalam ayat ini bukan sekedar melakukan, tapi mensegerakan dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Oleh sebab itu, dalam aplikasi kehidupan, ketika adzan sudah berkumandang, maka segeralah tunaikan sholat. Ketika waktu bulan Ramadan sudah datang, maka laksanakanlah ibadah puasa. Ketika harta kita sudah mencapai 1 nisab dan tiba waktu masanya kita membayar zakat, maka segera tunaikanlah zakat. Ketika kita punya kecukupan harta, memungkinkan untuk memenuhi panggilan Allah ibadah haji dan umrah, laksanakanlah ibadah haji dan umrah. Dan begitu seterusnya. Kenapa harus kita segerakan amal? Karena amal semakin ditunda, akan semakin menyebabkan kita malas untuk melaksanakannya. Maka mensegerakan amal ketika tiba waktunya untuk kita laksanakan adalah kunci untuk menjadi orang-orang yang istiqomah. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi pribadi yang istiqomah, seringlah kita melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya masing-masing diri merenungkan apa yang telah dilakukan pada hari kemarin untuk hari esoknya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyaksikan apa yang kalian kerjakan. Ayat ini menunjukkan kehadapan kita. Betapa pribadi seorang mukmin diperintahkan oleh Allah. Setelah diperintahkan bertakwa, Allah perintahkan kita untuk melakukan muhasabah. Merenungkan apa yang telah kita perbuat. Dengan harapan setelah kita renungkan, kalau itu berupa amal kebaikan, harapan kita dengan mengevaluasi amal kebaikan yang sudah kita lakukan, maka amal kita akan semakin meningkat di masa yang akan datang. Dengan bermuhasabah, merenungkan dari amal keburukan yang telah kita lakukan,
Harapannya diri kita menyadari betapa banyak dosa kita, maka kemudian menyadari segera bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan Allah atas keburukan yang telah kita lakukan. Hanya orang yang mau bermuhasabah, yang mau mengevaluasi diri, maka dia akan semakin meningkat amalnya di masa yang akan datang, akan bisa menjadi pribadi yang istiqomah. Orang yang tidak pernah mau muhasabah, mengevaluasi diri, sulit untuk menjadi pribadi yang istiqomah. Kemudian yang keempat, kiat untuk menjadi pribadi yang istiqomah adalah apabila kita merasa berdosa dan berbuat maksiat, segeralah bertaubat dan meminta maaf. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan poin nomor 3. Ketika orang merasa dosanya banyak, kesalahannya menumpuk, ingat ujungnya ada 2. Kalau jalan yang ditempuh benar, maka menjadi pribadi yang bertaubat ke hadapan Allah Ta'ala. Tapi kalau jalan yang ditempuh salah, orang yang banyak dosa lalu putus asa dari ampunan Allah, maka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita merasa dosa kita banyak, kesalahan kita menumpuk, maka segeralah minta ampunan Allah Ta'ala. Karena ingat, salah satu tipu daya iblis adalah dia membuat putus asa terhadap manusia dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, untuk menjadi pribadi yang istiqomah, senantiasa menuntut ilmu. Orang yang beramal tanpa dilandasi dengan ilmu, walaupun bermaksud mendekatkan diri kepada Allah, bisa jadi semakin jauh dari Allah. Maka itu untuk bisa semakin istiqomah di jalan Allah, terus-meneruslah kita menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, karena dengan jalan menuntut ilmunya, kita akan menjadi orang-orang yang istiqomah. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita menjadi pribadi yang istiqomah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudus Rabbuna wa Rabbul malaikati wal ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Sallu sunnata tarawih rak'ataini jami'atan rahimakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum laylatas siyamir
لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم.